Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita akan coba bahas soal FRTU ya, Ikatan Dinas. Nah, semoga aja soal ini bisa jadi referensi untuk teman-teman yang akan menghadapi ujian CPNS di tahun ini. Oke ya. Nah, langsung aja untuk materi pertama kita akan coba bahas yaitu tentang perbandingan. Nah, langsung kita baca soalnya. Dalam suatu kelas, perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 7:5. Jika selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 14, maka banyak siswa dalam kelas tersebut adalah. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa buat ya datanya dulu atau informasi dari soalnya, yaitu perempuan ya dibandingi dengan laki-laki ya. Laki-laki itu adalah 7:5. Nah, dan ingat bahwasanya perbandingan itu juga bisa dibuat seperti ini ya. Di sini kan 7/5. Kita bisa buat menjadi 7x/5x gitu ya. Nah, kenapa? Nah, ini kita bikin penjelasannya ya, kenapa bisa 7x/5x gitu ya. Nah, jadi misal gini. Misal teman-teman punya 10 mangga ya. 10 mangga dibandingi dengan katakanlah 6 jeruk ya. Nah, 6 jeruk. Nah, ini kan perbandingannya kan 10/10. Sorry, 10/6 gitu ya kan. Nah, 10/6. Nah, ini kan bisa disederhanakan menjadi kalau kita bagi dengan 2, ini menjadi 5/3. Nah, oke. Nah, lantas di mana sih letak X-nya tadi? X-nya tadi adalah nilai pembaginya ini. Nah, ini kita katakan sebagai X ya. Nah, ini kita bisa buat menjadi 5x/3x. Nah, kenapa? Karena kalau X-nya kita ganti dengan 2, ini kan menjadi 10/6 lagi, ya kan? Balik ke bentuk awalnya lagi. Nah, jadi perbandingan itu bisa kita tuliskan seperti ini ataupun seperti ini. Oke? Nah, balik ke soal kita. Nah, jadi di sini kan udah kita tuliskan dalam bentuk 7x/5x. Kemudian kita lihat lagi soalnya di sini dituliskan jika selisih itu adalah pengurangan ya. Jumlah siswa perempuan dan laki-laki ada 14, berarti kita bisa buat perempuan kita singkat P kurang laki-laki kita singkat L itu adalah 14, maka kita bisa tulis menjadi perempuannya itu 7x, laki-lakinya itu 5x sama dengan 14. Nah, ini kita kurangkan. Jadi 2x sama dengan 14. Nah, jadi kita cari dulu nilai X ini. Berarti 14/2. Berarti nilai X-nya adalah 7. Nah, setelah kita tahu nilai X-nya, berarti kita bisa cari berapa sih jumlah siswa perempuan dan berapa jumlah siswa laki-lakinya dengan cara kita substitusi kemari nih. Ya, kemari juga. Nah, berarti ini 7 kali 7/5 kali 7. Berarti 49/35. Nah, artinya banyak siswa perempuannya itu adalah 49 dan laki-lakinya 35. Sehingga totalnya adalah 49 ditambah 35. Berarti itu 84. Nah, itu dia jawabannya ya. Nah, itu adalah trik untuk menyelesaikan soal ini. Jadi jawabannya di sini adalah B ya, yaitu 84. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, kita coba baca langsung ya soalnya. 6 tahun yang lalu, perbandingan usia Karin dan Susi adalah 6/5. Jika 4 tahun lagi, perbandingan usia mereka adalah 11/10, berapa usia Susi sekarang? Oke. Nah, jadi ini merupakan soal perbandingan yang melibatkan tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Gitu ya. Nah, ini berbentuk soal cerita. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, langkah pertamanya adik-adik harus bisa memodelkan ya perbandingannya untuk masa sekarang. Nah, jadi gini kita buat ya. Misal usia si Karin ya, kita bilang si Karin sekarang itu kita katakan adalah K ya, K tahun. Oke. Kemudian usia si Susi ya, untuk sekarangnya kita katakan adalah S tahun. Nah, coba perhatikan kalimat di awal, 6 tahun yang lalu. Nah, 6 tahun yang lalu berarti kalau usia Karin katakanlah 10 ya, maka usianya 6 tahun yang lalu berarti berkurang 6, yaitu jadi 4 gitu ya. Jadi model matematiknya kita bisa buat kayak gini nih. Maka
Nah, Karin banding Susi. Nah, ini kan 6:5, ya kan? Nah, karena ini bicara 6 tahun lalu, ya, 6 tahun lalu, ini kita bisa buat menjadi K kurang 6 per, ya, S kurang 6 sama dengan 6/5. Nah, jadi kita kurangkan dengan masa atau tahunnya dengan 6 gitu ya. Kenapa? Karena dia bicara 6 tahun yang lalu. Nah, ini adalah yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu adalah di sini kan 4 tahun yang akan datang ya. 4 tahun lagi nih. Ini dia, 4 tahun lagi. Nah, perbandingan usia mereka 4 tahun lagi ya, Karin banding Susi tadi itu adalah 11/10. Kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, tapi ini kan bicara 4 tahun yang akan datang. Artinya usia mereka pastinya bertambah 4. Nah, sehingga ini bisa dibuat K tambah 4 per S tambah 4. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah usia mereka 4 tahun yang akan datang. Oke. Nah, 11/10. Nah, jadi di sini ada dua persamaan. Kita bisa selesaikan. Kita coba kali silang ya. Nah, ini kita kali silang. Ini berarti 5K kurang 30 ya. Kita kali ke sana. Nah, ini kali ke sana. Oke. Sama dengan 6S kurang 36. Sehingga 5K kurang 6S sama dengan minus 36 ditambah 30. Berarti 5K kurang 6S sama dengan min 6. Nah, ini persamaan 1. Nah, ini juga kita selesaikan. Ya, yang ini. Nah, berarti ini 10K tambah 40 sama dengan 11S tambah 44. Kita kali silang ya. Ke sana dan ke sana. Nah, berarti 10K dikurang 11S sama dengan 44 kurang 40. Berarti 10K kurang 11S sama dengan 4. Nah, ini adalah persamaan 2. Nah, lalu kita eliminasi substitusi. Nah, kita buat di sebelah kiri nih ya. Jadi, kita coba eliminasi ya, persamaan 1 dengan persamaan 2. Oke, ini 10K kurang 11S sama dengan 4. Nah, yang ditanya pada soal kita adalah usia Susi sekarang. Nah, berarti yang harus kita hilangkan itu adalah usia si Karin. Nah, ini kita kali 2, ini kali 1 ya, biar jadi 10. Nah, kalau kita kali 2, ini kali 2 jadi 10, ini kali 2 jadi 12, ini kali 2 jadi minus 12. Oke. Nah, berarti ini 10K kurang 12S sama dengan min 12. Nah, karena yang satunya dikali 1, berarti tetap ya. Kurang 11S sama dengan 4. Nah, ini kita kurangkan supaya 10-nya habis. Min 12 kurang min 11 itu berarti min S ya. Karena tinggal 1S jadi min S. Kemudian min 12 kurang 4 ya, berarti min 16. Nah, ini kalau kita matiin negatifnya, berarti usia S-nya atau si Susinya itu adalah 16 tahun. Oke. Nah, jadi jawabannya di sini adalah A ya, 16 tahun. Oke. Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, gitu ya untuk menjawab soal nomor 2. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga ya. Nah, kita langsung baca aja soal FRT USKD-nya ini. Nah, jadi jika A banding B sama dengan 2/3, kemudian B banding C sama dengan 4/5, dan C banding D sama dengan 6/7, maka perbandingan antara A banding B banding C banding D adalah. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan soal perbandingan yang seperti ini modelnya, kita bisa lakukan metode penyelesaiannya seperti ini nih. Jadi kan di sini A per B ya, karena perbandingan kan bisa dituliskan dalam bentuk per ya. Kita tulis dalam bentuk per 2/3, kemudian B per C itu adalah 4/5, kemudian C per D itu adalah 6/7. Nah, yang ditanyakan A banding B banding C banding D, ya kan? Nah, jadi karena di sini ada 4 huruf atau 4 variabel, maka kita tekniknya itu adalah buat dia atau jadikan dia menjadi satu huruf aja. Nah, jadi bebas mau huruf apapun, mau huruf A, B, C ataupun D gitu ya. Nah, jadi di sini saya buat menjadi huruf A aja ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau buat jadi huruf B, C, D itu ya sah-sah aja gitu.
Nah, jadi di sini saya nyatakan dalam bentuk huruf A, berarti A artinya nilainya 1 di sini perbandingannya. Nah, banding B-nya berapa? Nah, B-nya kita jadikan dalam bentuk nilai A gitu. Nah, coba amati yang ini. Nah, di sini kan kita bisa nyatakan nilai B dalam bentuk A. Nah, itu maksudnya tadi kita bilang bahwasanya kita buat dalam satu huruf gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa kali silang. 3A sama dengan 2B, ya kan? Nah, berarti 3A per 2 sama dengan B. Nah, karena 2-nya kita pindah, gitu ya kan? Nah, berarti nilai B-nya itu adalah 3 per 2A. Nah, banding. Nah, sekarang kita cari C-nya. Nah, C-nya bagaimana? Nah, kita lihat yang sebelahnya nih. Ini kan bisa kita buat ya, yang ini ya. Ini kan kita bisa buat 5B, ya kan? Sama dengan 4C. Kita kali silang ya. Nah, berarti 5B per 4 sama dengan C. 4-nya kita pindah. Nah, kita kan punya informasi di soal bahwasanya nilai B-nya itu adalah 3 per 2A. Artinya B ini bisa diganti dengan 3 per 2A. Jadi kita substitusi. Jadi kayak gini nih. Ya, berarti 5 per 4 kali B-nya tadi 3 per 2A sama dengan C. Nah, berarti ini kita bisa kalikan 15 per 8A sama dengan C. Nah, kita udah ketemukan bahwasanya nilai C-nya itu dalam bentuk A yaitu 15 per 8. Nih bisa kita buat 15 per 8A banding. Nah, untuk D-nya kita bisa kerjakan yang satunya lagi. Yang ini ya, yang terakhir. Nah, ini kita bisa kali silang juga. Berarti 6D sama dengan 7C. Ya kan? Berarti D itu adalah 7 per 6C. Nah, berarti karena C-nya tadi sudah diketemukan nilainya dalam bentuk A, yaitu ini. C kita kan dalam bentuk A ya, nih. 15 per 8A, berarti C ini bisa kita ganti. Oke. Nah, berarti 7 per 6 dikali 15 per 8A. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kita bagi 3, ini jadi 5. Ini bagi 3 jadi 2. Jadi D sama dengan 7 kali 5, 35. 2 kali 8, 16 ya. Nah, ini dia. Nah, berarti nilai D-nya kita bisa ganti menjadi 35 per 16A. Nah, setelah itu bagaimana? Karena di sini kan ada 2, 8, dan 16. Kita cari KPK-nya, berarti KPK-nya itu adalah 16. Kita kali dengan 16. Nah, 16 kali ini, ya, kali A, berarti 16A. Nah, 16 kali 3, 48. Bagi 2, itu berarti 24A, ya, 24A. Banding. Nah, kemudian 16 kita bisa kali dengan 15, tapi kita bisa coret ya biar gampang. 16 bagi 8 itu 2, 2 kali 15 30A ya. Nah, banding yang ini 16 dengan 16 kita coret, maka sisanya tinggal 35A ya, 35A. Nah, jadi nilai A-nya itu bisa kita buang sehingga perbandingannya bisa kita tuliskan 16 banding 24 banding 30 banding 35. Nah, ini dia jawabannya. Jadi, perbandingan antara A banding B banding C itu adalah 16 banding 24 banding 30 banding 35. Nah, kalau kita lihat di choice-nya, berarti jawabannya di sini adalah B, ya. 16, 24, 30, dan 35. Nah, itu adalah salah satu trik yang bisa teman-teman pakai kalau misalkan mendapatkan soal yang seperti ini. Nah, bisa juga ya ngubahnya ke dalam bentuk huruf yang lain ya, bisa huruf B, C, atau D. Nah, sebenarnya ada banyak trik sih untuk menyelesaikan soal yang seperti ini ya, soal nomor 3 nih. Nah, ini adalah salah satu trik yang paling sering dipakai ya, atau yang menurut saya lebih gampang lah memahaminya. Nah, ada lagi trik-trik yang lain yang bisa dipakai untuk menyelesaikan soal seperti ini. Oke? Nah, saya rasa itu aja untuk video kita kali ini yang ngebahas tentang FR ya. TU SKD Kedinasan yang bisa dijadikan referensi untuk teman-teman nantinya yang sedang berjuang atau akan berjuang di CPNS tahun 2021 ini ya. Nah, nantikan video part berikutnya yang ngebahas tentang FR SKD Kedinasan ya, yang dijadikan referensi untuk CPNS tahun 2021. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.